Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten terbaru kali ini akan menerangkan tentang cara membuat ayam yang 2 kali celup. Jadi terbaru ya, teman-teman yang pengen kriwilnya agak banyak, lebar, tapi dengan tekstur yang keras. Ini saya akan bikin videonya. Jadi ini udah siap pendasarannya. Ini air celupnya. Kalau yang 2 kali celup, modenya mode encer, karena kalau kental itu resikonya kriuknya tebal, jelek gitu bentuknya. Dan ini adalah tepung breeder. Tepung breeder itu yaitu tepung terigu yang udah dicampur biang tepung. Nah, ini kita tadi step awal pendasaran dulu. Jadi pendasaran di sini supaya daging nanti pas dicelup air itu nggak botak. Kita langsung ke video mengadopkannya. Ini kan volume tepung halusnya sedikit. Nanti kalau untuk mengolah untuk pendastingan akhir itu usahakan tepung halusnya itu sedikit agak banyak. Nah, ini kita pendasarannya kan biarkan dulu sekitar 5-10 menit setelah dibalur terigu. Nah, ini masukkan celupan awal. Celup dulu. Ini celup awal. Terus kemudian tepungnya ayak dulu. Kalau pakai formula biang tepung saya usahakan ayakannya ini yang sedikit besar. Jadi ini resiko untuk tepung halusnya itu tepung yang udah diayak itu tidak terlalu boros. Ini tadi kita celupan awal. Nah, celupan awal kita ambil, masukkan ke tepung kering. Aduk. Ini suhu minyaknya udah 150. Jadi usahakan masukkan minyak itu di suhu 140 aja. Jangan terlalu panas kan. Ya, aduk sebentar. Nah, baru yang kedua masukkan lagi. Pada yang kedua ini nggak apa-apa dibiarin dulu agak lama. Jadi ini ada bahan biang tepung saya itu untuk membuat teksturnya itu nah, dia nggak bakalan, tepungnya nggak bakalan terlalu jatuh karena formulanya yang saya gunakan itu ada bahan yang bisa membuat bertahannya tepung pada ayam. Biarin nggak apa-apa. Nah, ayak lagi. Jadi nanti pas ketika kita mau masuk ke wajan itu, setelah pengadukan dusting itu, di dusting jangan dijeda. Jadi kalau mau dijeda dibiarkan aja di air. Tapi kalau udah di air masuk tepung itu usahakan pas udah kriwilnya keluar cepat masukkan ke wajan. Terus tambahkan tepung halusnya. Agak banyak tidak masalah sih, malah lebih bagus. Kalau kurang malah nanti nggak keluar krisnya. Nah, aduknya jangan diremas, cuma di ayap-ayap ya, begini. Cepet juga nggak apa-apa, lebih bagus. Terus aja. Nah, contoh masih besar-besar gitu kriuknya, supaya biar kriuknya halus, terus aja diaduk lagi.
Hitung aja sampai 75 sampai 100 adukan. Lihat lagi apakah udah keluar atau belum. Oh belum gitu, aduk lagi aja. Nah ini udah keluar. Nah baru deh dimasukkan ke minyak. Putar dulu, cek. Nah ini minyaknya suhunya 140 sampai 150 kalau pakai minyak padat. Kalau pakai minyak biasa diturunkan menjadi kurang sedikit lebih dingin daripada minyak padat. Jadi kalau minyak padat 140, minyak biasa 130. Kalau minyak padat 150, minyak biasa 140. Nah ya, masukkan. Jadi setelah pengadukan tadi di baskom, jangan dijeda, harus cepet-cepet dimasukkan ke kuali. Usahakan terendam. Kalau nggak terendam nanti crispy-nya jelek, botak juga. Nah ini pada durasi 5 menit awal ketika udah masuk itu biaran aja dulu, jangan langsung di mainin gitu. Nah, jangan langsung dimain-mainin seperti ini. Nah, biasanya kan ini kalau 5 menit awal itu masih rapuh kalau pemula, tapi kalau udah biasa nggak apa-apa sih, yang penting tepung nggak keganggu teksturnya. Nah, di sini saya menggunakan minyak padat. Jadi durasinya antara 13 sampai 14 menit. Itu 15 ke 15 jangan sampai mentok. Jadi antara 13-14 menit aja. Dengan suhu 140 150 gitu. Kalau seumpamanya ada yang nggak kerendam, kita rendemin aja lagi. Nah ini kan pakai kuali, kalau pakai panci biasanya kan kerendam.
Jadi teknik yang saya gunakan ini yang 2 kali celup sama dengan video sebelumnya yang judulnya teknik 2 kali celup 3 kali penembungan non jeda atau tanpa resting. Nah, baru kalau udah mendekati menit ke 10 dia kan udah keras nih, apa-apa kita mainin, jadi kriuknya nggak bakalan jatuh karena formula biang tepung Ivanisa kan bener-bener rapuh, crispy banget soalnya. Nah, kalau letupannya masih banyak begini, ini posisinya berarti masih mentah, terus belum pada ngambang. Itu biasanya dalamnya dagingnya belum matang. Jadi tandanya meletup begininya masih banyak, terus belum begitu mengambang, itu tandanya masih mentah daging. Jadi di samping suhu, terus akuratnya waktu, sama bentuk gorengannya ada dalam wajan pun harus diperhatikan. Nah, ini kan bentar lagi matang, jadi pas udah yang gorengan pertama bentar lagi matang, kita siap-siap aja ke ya langkah penepungan untuk yang kedua. Jadi pas nanti yang pertama diangkat, apa namanya,
fried chicken yang kedua yang udah ditepungin udah siap masuk ke wajan. Pokoknya antara langkah ke langkahnya itu harus ada pengayakan tepung. Jadi dikhawatirkan keras kalau tidak adanya jeda pengayakan. Nah, ini udah matang. Kita angkat ya. Ini hasil matangnya. Tuh kan, cantik kan? Kriuknya mantap. Nah, itu langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ini kan tadi step 2 nya. Takutnya ada bukunya, ambil dulu. Tarik dulu. Jadi biar nggak ada jeda lama ke ke penampungan kedua, jadi dipersiapkan dahulu ketika yang pertama digoreng. Nah, kalau udah 2 kali menggoreng, kalau saya biasanya dimatikan dulu, surutkan minyaknya untuk membersihkan minyak, karena kan suka ada bukur yang tertinggal di minyak yang hasil gorengan. Itu menurut saya kalau pemula atau yang baru-baru belajar, usahakan 2 kali ngegoreng disaring dulu. Kalau udah biasa 3 masih bisa masuk, karena biasanya resiko gosong. Jadi yang nempel di wajan itu biasanya nanti pada hasil ketiga itu gosong. Botak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang 2 kali celup tanpa jeda. Nah, hasil kriuknya seperti ini, agak tebal. Namun resikonya harus
mencampur tepung halusnya sedikit banyak di baskom. Itu seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.